Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kedua ini kita mempelajari tentang gerak dua dimensi pada bukunya Mikrajudin bab 1 ya. Di sini nanti yang kita pelajari yaitu besaran-besaran seperti posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Oke, sebelum ke sana nanti kita yang pelajari di sini nanti besaran-besaran berupa posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan ini nanti dalam bentuk vektor ya. Karena nanti besaran itu ada dua, yaitu besaran vektor skalar dulu biasanya ya, kalau dulu skalar, dan yang kedua itu adalah besaran vektor ya. Oke, besaran skalar itu apa? Silakan kalian dulu SMA pernah ya, sebagai contoh panjang ya, langsung sebagai contoh panjang gitu ya. Misalkan panjang ya, oke, panjang ya. Terus kemudian kalau vektor kecepatan sebagai contoh, percepatan dan seterusnya ya. Oke, baik, itu besaran skalar dan vektor. Kalau skalar itu dia hanya memiliki nilai, kalau vektor itu dia memiliki nilai dan memiliki arah, bedanya itu ya. Nah, nanti yang kita pelajari itu adalah yang secara vektor, berarti dia punya nilai dan punya arah. Kalau kalian lihat ada sebuah katakan ada sebuah ini seperti ini, R sama dengan XI. Nah, ini ya, sebuah vektor R adalah besarnya XI misal sebagai contoh. Maka vektor R itu dia punya nilai. Nilainya berapa? Nilainya adalah X. X itu adalah nilai. Nah, I-nya ini adalah vektor. Nah, berarti kan dia punya nilai dan dia punya arah. Arah itu adalah vektor. Ya. Nilai berarti yang ini X-nya ini adalah nilai ya. Tadi X-nya itu nilai, ini nilai, yang I-nya adalah arah ya. Baik, nah sekarang kita akan melihat tentang ini R, posisi ya. Kita membahas tentang posisi, tadi kita membahas tentang posisi. Kita lihat posisi R, katakan ini R, di titik ini adalah vektor R. Kenapa disebut dengan vektor R? Karena dia pada posisi X dan posisi Y, sehingga di sini ya. Nah, berarti koordinatnya ada X, ada Y. Nah, kalau ini ke kanan atas berarti kan dia positif. Kalau di ruang, anggapannya di ruang 1. Kalau di sini berarti nanti X min Y. Ya, kalau di bawah ruang 3 berarti min Y min X. Kalau di ruang sini berarti X nya positif min Y ya. Maaf, yang ini itu min X plus Y ya. Di ruang 2. Baik, kita nggak dibahas, intinya silakan diotak-atik sendiri itu ya. Kemudian vektor R berarti kan ini vektor, berarti di sebelah kanan harus vektor juga. Berarti di sini ada I itu adalah vektor, Y-nya juga vektornya J. Nah, I dan J itu disebut dengan vektor satuan. Nah, berarti kalau ini R-nya ke sana yang merah, berarti ini adalah I-nya ya, ini I-nya caping, ini J-nya caping, yang ini itu ya, kecil itu menentukan vektor satuan maksudnya. Oke, baik. Jadi R-nya itu akan menjadi, R vektornya akan sama dengan XI plus YJ vektor. Nah, terus kemudian untuk mencari skalarnya
dari vektor itu, maka nanti tinggal dibesar ini ya, besaran ini. Besaran itu berarti tanda. Nah, ini namanya besaran ya. Itu akan sama dengan langsung aja x kuadrat plus y kuadrat. Sebetulnya kan ada i, ya kan, dan ada j. Ya, ada i dan ada j. Kenapa nanti kok cuman kayak gini? Nanti ikuti bahwa i kali i secara dot itu sama dengan 1, j dengan j juga sama dengan 1, i j sama dengan 0. Kenapa itu nanti kita bahas di bawah. Nah, ini ada pertanyaan nih. Nah, oke, saya terangkan sedikit. Ada vektor A dikalikan dot secara vektor B, itu akan sama dengan seperti ini. Kalikan kosinus theta. Besarnya A, besarnya B dikalikan kosinus theta. Nah, kita ibaratkan A, B-nya itu adalah I, ya kan? Berarti A-nya I, B-nya juga I. Berarti akan sama dengan akhirnya ya I besarnya I ya dikalikan besarnya I juga dikalikan cosnya. Nah, cosnya berapa? Nah, kalau kita lihat ini ada dua di X dan Y ya. Ini I itu ke sana, ini J itu ke atas. Berarti kalau kita mengalihkan I dengan I berarti arahnya ke sana. Ini agak banyak sudutnya theta. Kalau misalkan ini koordinat X dan Y berarti sudutnya 90 derajat ya, X dan Y 90 derajat. Kalau misalkan I dengan I kan berarti sudutnya 0, dia berimpit, tetanya 0. Sehingga di sini hasilnya sama dengan 1. Ini juga sama dengan 1 kalikan 1. Ya, sehingga akan sama dengan 1. Begitu juga dengan yang J dot J. Ya, dia akan sama dengan 1. Nah, kalau I dot J berarti dia cosnya 90 sama dengan 0, maka nanti I dot J sama dengan 0. Nah, ini seperti itu. Oke, ini posisi tadi ya. Sekarang perpindahan tadi berarti dia mengalami pergerakan. Berarti dia mengalami perpindahan posisi. Nah, tapi yang ini kita meninjaunya secara vektor ya, secara vektor. Nah, berarti misalkan ini ada vektor R21. Berarti nanti perpindahannya dari R2 ke R1. Berarti ini lintasannya yang warna hitam, ini vektornya yang warna merah. Nah, kalau R21 berarti R2 min R1. Berarti pindahnya harusnya ke R21 itu ke sana ya. Nah, ini yang ini. Kalau yang ini itu berarti R12. Berarti nanti R1 min R2. Seperti itu. Ya. Oke, ini kemudian langsung ke contoh soal saja. Misal R1 ini ada ini ya. R1 sama dengan XI ditambah YJ X1 I ditambah Y1J. R2 nya X2I ditambah Y2J. Berarti nanti kalau R21 berarti nanti dikurangi ya. Dikurangi nih, sehingga nanti dikumpulkan I dengan I dikumpulkan, ini I dengan I dikumpulkan, J dengan J juga dikumpulkan, sehingga nanti hasilnya kan ya. Oke, langsung ke contoh soal saja. Ada contoh soal ini. Mula-mula sebuah benda dinyatakan oleh vektor R1 8I plus 10J. Beberapa saat berikutnya dia
berpindah ke R2 besarnya min 5i plus 20j. Berapakah vektor perpindahannya dan besarnya? Nah, berarti untuk vektornya berarti delta R21 sama dengan R2 min R1. Berarti R2 nya min 5i plus 20j dikurangi 8i plus 10j. Kalau nanti dikumpulkan I dengan I dikumpulkan, J dengan J dikumpulkan, sehingga hasilnya I dan I dikumpulkan, J dengan J dikumpulkan, sehingga hasilnya adalah min 13i plus 10j. Kemudian untuk mencari besarnya berarti tinggal dikalikan min 13 kuadrat ditambah 10 kuadrat dijumlahkan kemudian diakar. Ini adalah untuk mencari besar. Nah, ini contoh yang kedua, silakan dipelajari sendiri. Karena menurut saya materi di bukunya Mikra Judin ini yang tentang gerak dua dimensi ini malah lebih sedikit dibandingkan yang di video saya yang pertama. Oke, baik. Kemudian kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu nanti kita menjadikan sebagai perbandingan antar perpindahan dengan lama waktu perpindahan tersebut. Ya. Oke, misalkan tadi perpindahannya delta R21, R2 min R1, kemudian lama waktunya adalah delta T2 min T1. Ya sudah, kecepatan rata-ratanya menjadi disimbolkan seperti ini ya, rata-rata. Berarti ini vektornya. Oke, sama dengan delta R21 vektor dibagi dengan delta T. Ya, itu. Oke, langsung ke contoh soal. Ini bukunya Mikra itu enaknya kan ada contoh soalnya langsung. Kalau di slide saya belum, nanti tak kasih contoh soal di setelah materi ini minggu depan gitu. Nanti setelah materi ini nanti hari Selasa atau hari apa nanti kita kasih contoh soal saya unggah di blog, di video YouTube-nya plus penyelesaiannya. Pada T sama dengan 2 sekon pada posisinya R1-nya sekian 10i misalkan. Pada saat T-nya 6, R2-nya menjadi 8J. Berapa kecepatan rata-ratanya? Ya sudah, R21 berarti R2 dikurangi R1 min R2 kan 8J ya kan, dikurangi 10i ya, atau dibalik menjadi 10i plus 8J. Nah, untuk waktunya 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Ya sudah, nanti dibagi saja, min 10i ditambah 8J dibagi 4, maka ketemunya adalah ini ya. Oke, itu untuk contoh soal kecepatan sesaat. Ini diperoleh dari suatu rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil, itu mendekati 0, berarti diturunkan ya. V delta R, V vektor delta R21 min delta T. Nah, ini kita turunkan dr per kecepatan sesaatnya menjadi dr per dt. R-nya R vektor ya. Langsung ke contoh soal aja. Ada sebuah soal, sebuah benda bergerak dengan posisi memenuhi R sama dengan 4TI plus 6T min 5T kuadrat J. Tentukan kecepatan sesaat pada T-nya sama dengan 0. Ya sudah, dr-nya ini dibagi dengan di per dt. Maksudnya dt itu berarti diturunkan terhadap dt. R yang ini diturunkan terhadap dt ya. Oke. Kemudian kalau ini diturunkan terhadap dt berarti sama saja, anggap aja dibagi langsung dengan diturunkan, berarti kan diturunkan ya, diturunkan terhadap dt ya. Oke, coba sekarang ini turunannya, kita mempelajari tentang turunan. 4TI T ya, 4T T itu kan pangkat 1, berarti diturunkan kan 4 menjadi 4 saja, terus ditambah 6 karena ada T nya berarti menjadi 6 saja. Nah, ini 5T kuadrat, 5T kuadrat, kuadratnya turun jadi 10T ya. Ini masih I, ini J ya. Ini J. Oke. Terus kemudian setelah kita dapatkan turunannya,
dari V ya, V dr per dt nya itu, kemudian V nya itu berapa, ya sudah, karena 2 detik tinggal kita masukkan 2 nya itu ke sini, T sama dengan 2 nya kita masukkan ke sini, jadi menjadi 4I ditambah 6 dikurangi 10 kali 2 atau 20 J. Nah, seperti ini, sehingga kita dapatkan 4I ditambah, jangan lupa capingnya ya, ditambah dikurangi 14 J ya, meter per sekon. Sudah, ini adalah kecepatan sesaat, percepatan rata-rata. Nah, ini percepatan berarti V per T intinya ya, V per T. Delta V21 berarti V2 min V1 vektor. Delta T nya T2 berarti sama dengan yang ini tadi ya. V rata-rata itu sama dengan delta R21 per delta T ya kan. Nah itu kalau A ya delta V21 per delta T. Wah, langsung ke contoh soal. Nah ini ada contoh soal. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan memenuhi persamaan V sama dengan 2 cos. Wah, ini jelimet soalnya ini, tapi jangan diambil pusing. Kemudian tentukan percepatan rata-rata benda pada selang waktu T nya 10/6 sekon sampai 10 sekon. Wah. Ya sudah, ini kan ada mengandung PT ya kan, PT belakang ini kan ada mengandung PT ini, PT sopo ya, pi sama T maksudnya, ada pi sama T, tinggal dimasukkan aja nilai PT nya itu 10, T nya 10, pi nya misalkan dianggap nilainya berapa itu, 2/7 atau 3,14 gitu ya, tinggal dimasukkan ya, sehingga kita ketemu cos T nya kalau kalian masukkan menjadi cos pi T, T nya dimasukkan 10/6, ini juga 10/6 ya, seperti itu. Sehingga nanti kalau kalian hitung akan menjadi 2/3. Kenapa akar 3? Karena ini sudah kalian kalikan semua. 0,1 pi nya berapa, misalkan 2/7 atau 3,14 kalikan 10/6, itu nanti ketemunya akar 3/2. Kalau sudah dikoskan maksud saya ya, ternyata hasilnya akar 3/2 atau setengah akar 3I. Kemudian kalau yang ini kalian hitung, ini ternyata hasilnya 3/2, akar 3/2, setengah akar 3. Kalau yang ini kalau kalian hitung ketemunya adalah setengah ya, seperti itu. Kemudian ini V nya, V1 nya ya, V1 nya, V2 nya itu saat T nya 10, tinggal kalian masukkan 10, maka ketemunya adalah ini. Kalau kalian masukkan min 2I ya, 10 nya kalian masukkan ke sini semua, T nya diganti 10, maka akan dapatkan min 2I. Nah kemudian baru dikurangkan V2 ini dikurangi ini ya kan, ini dikurangkan ya. Yang V2 dikurangi V1. Nah seperti itu, sehingga kalian dapatkan ini min 2 plus akar 3I min J. Nah, terus kemudian setelah itu baru delta T nya kalian kurangkan 10 kurangi 10 min 6 ya kan, hasilnya berapa itu, nah, maka ketemu 50/6, sehingga terus kemudian kalian bagikan akan jadi seperti ini. Silahkan kalian hitung sendiri, karena bukunya Mikra kan sudah enak, ada contoh soalnya. Percepatan sesaat sama dengan yang tadi berarti di awal, yang kecepatan sesaat ya, berarti dr per dt ya. Kalau yang ini berarti dv per dt. Masuk ke contoh soal. Ini V nya sama dengan 10t kuadrat plus 3j ya kan, dengan waktunya T. Ya sudah, ini kita turunkan
10t kuadrat plus 3j ini I ya. Nah, ini kita turunkan, ini ada t nya berarti kita turunkan di sana ya, berarti 20t ya. Turunannya kan menjadi t diturunkan 2 nya diturunkan 2 min 1 gitu. Terus ini I. Nah ini karena tidak ada tidak ada t nya, maka sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0, sehingga di sini hanya 20t. Terus kemudian t sama dengan 5 sekon kita masukkan ke sana, sehingga kita dapatkan 100 I meter per sekon. Oke, itu menentukan kecepatan dari percepatan. Nah ini sebetulnya sudah kita bahas di slide saya ya. dv sama dengan adt, atau A awalnya kan dari A sama dengan ini secara vektor ya, berarti A sama dengan dv per dt. Nah, ini terus dikalikan jadi seperti kedua ruas kita integralkan dan seterusnya. Kalau ini kan kedua ruas integralkan batasnya V1 sama V sampai 0 sampai V, ini T nya T0 sampai T itu kan, ini batasnya sudah seperti slide yang saya di video saya di video pertama saya ya. Terus kemudian ini karena hanya konstansa dia bisa keluar, sehingga kita hasilnya, nah ini kan sama dengan yang di slide saya ini. Nah ini sama ya, t nya kalau misalkan t0 nya sama dengan 0 ya sudah, berarti menjadi V sama dengan V0 ditambah AT. Kalau ini vektor berarti kalian vektor seperti ini, sudah selesai ya, mudah. Contoh soal T0 nya 2. Nah ini kalau T0 nya tidak 0 ya kan, berarti ini seperti ini 2S. Kemudian sebuah partikel memiliki T0 nya 2S 2 sekon, memiliki kecepatannya 3J plus 4J. Kemudian kecepatan partikel sembarang waktu jika percepatannya min, ini percepatannya. Berarti dari soal didapatkan informasi T0 nya sama dengan 2 ini diketnya ya, V0 nya sama dengan 3I dan seterusnya, dan A nya sama dengan min 10 dan seterusnya. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang pertama ini sama dengan, nah kita masukkan saja, V0 nya dimasukkan, A nya dimasukkan. Pertanyaannya kan berapa kecepatan akhirnya ya kan, kecepatan akhirnya berapa, kecepatan partikel pada sembarang waktu, berarti maksudnya kecepatan setelah dia berjalan dari 2T. Nah ternyata hasilnya adalah kalau kalian masukkan T nya adalah 2, kemudian V nya 0 nya 3I plus 4J, A nya itu min 10 dan ditambah 2J. Kalau kalian masukkan ternyata ketemunya adalah 23 min 10 TI ya, ditambah 2 TJ meter per sekon. Ini tinggal tadi itu, kalau di slide video saya pertama itu kan tidak vektor ya, kalau vektor tinggal ditambahi ini tadi ya, misalkan sebagai contoh itu tadi V sama dengan V0 plus AT ya kan. Kalau ini kita membahas vektor ya sudah tinggal ditambah vektor seperti ini, selesai sama. Nah T nya ini kan tinggal ganti T min T0, selesai, sudah sama dengan video saya yang pertama. Sekarang menentukan posisi dari kecepatan, ini sama didapatkannya itu kan bahwa yang namanya V itu dx per dt ya kan, ini di video saya yang pertama. Kalau vektor ya sudah ini ditambah vektor seperti ini, selesai. Sama, kedua ruas diintegralkan, ini sama. Kemudian R nya menjadi diintegralkan menjadi R min R0 karena batasnya R0 sampai R, V nya konstan, dia bisa keluar, sehingga kita dapatkan ini R nya itu kita dapatkan ini kan sama dengan slide yang awalnya di slide di video saya pertama itu X sama dengan X0 plus V0 kalikan T ya kan, ini vektor, ini vektor, ini vektor, ini diganti R, ini diganti R0
ditambah V0 vektor kalikan T. Selesai, sama dengan video saya yang pertama. Nah ini. Nah, kalau yang ini, kalau ini berarti geraknya adalah gerak lurus beraturan. Kalau yang ini geraknya gerak lurus berubah beraturan, ya. Nah, ini V-nya tadi kita masukkan. Ini yang V berubah-ubah tadi. Berubah-ubah. Ini di video saya satu tadi ya. Sehingga kita dapatkan kalau di video saya yang pertama kan X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Ya. Setengah AT kuadrat. Nah seperti ini. Ya sudah, ini tinggal kita ganti aja dengan R vektor. R0 vektor ditambah V0T ini vektor ditambah setengah AT kuadrat A-nya vektor. Selesai, sama. T-nya kamu ganti dengan T min T0, silakan ya. Seperti itu kan, sama sudah dengan video saya yang pertama. Nah terus kemudian contoh soalnya terakhir, ini ada sebuah benda bergerak dengan percepatan A min 10G pada waktu 0 detik. Ya, berarti T0 nya 0. Kecepatan pada benda 5I, ya, percepatannya kan A sama dengan min 10I, berarti A nya diketahui adalah T0 nya sama dengan 0. Nih, diketahui T0 nya sama dengan 0, ya. T0 nya sama dengan 0. Oke, ini terus A nya sama dengan min 10 J, terus kemudian V0 nya ini, R0 nya ini. Ya sudah, tinggal dimasukkan ke persamaannya tadi. Tinggal dimasukkan ke persamaan baik yang GLB maupun yang GLBB. Ini yang GLB, yang bawahnya ini tadi yang GLBB. Ini GLBB. Bisa ya. Ya, oke, berarti yang silakan yang berarti yang bawahnya ini adalah GLBB. Jadi ada dua, GLB dan GLBB. Baik, itu saja yang bisa saya bahas di bukunya Mikra, karena yang di slide saya malah justru lebih, di video yang pertama saya itu malah justru lebih detail, dan tinggal kalau di vektor tinggal diganti-ganti saja, dikasih tanda. Tadi X diganti R, dikasih tanda panah atasnya, berarti itu sudah vektor. Baik, itu dulu yang bisa saya bahas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui diskusi. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.